وأبشر بنيل المنى.
Dia tidak mau berkorban. Wal yang insya Allah wa insya Allah. Kata Nabi, tidaklah dia mati. Silakan memilih matinya oleh mati Yahudi atau matinya mati Nasrani. Matinya mati Yahudi silakan, atau mati Nasrani. Dua pilihan. Ya, Yahudi masuk neraka, Nasrani masuk neraka. Yang mana? Kalau dia tidak mau berkorban, silakan matinya mati Yahudi atau mati Nasrani. Minimal seumur hidup sampai wah, saya nggak punya, jadi orang nggak punya motor punya, ya harganya lebih mahal dari nanti, ya mobil punya, orang tinggi, bagaimana kalau dia sampai matinya dia mampu memiliki kekuasaan harta, dia tidak mau menyembelih kambing, menyembelih korban. Nabi sabdakan, tidaklah paling yang penting syahadat dia wa insya Allah. Tidaklah dia memilih matinya mati Yahudi atau mati Nasrani. Wa an Ali radhiyallahu anhu man kharaja min baitihi ila syara'i al-hiyah. Diriwayatkan hadis daripada Baginda Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli binatang korban, kana lahu bi kulli khutwatin hasanatun hasanatin, maka dituliskan baginya setiap satu langkah 10 kebaikan. Setiap satu langkah dituliskan 10 kebaikan. Wa mana'ahu 'asyara sayyi'atin, dan menentukan baginya setiap satu langkah itu 10 keburukan. Setiap satu langkah selain diberikan 10 pahala, menurut 10 keburukan. Wa fi'ala lahu 'asyara darajatin, dan diangkatkan baginya 10 derajat. Satu langkah 10 derajat, berarti 3 in 1. 10 pahala diberikan, 10 dosa diampunkan, 10 derajat diangkat. Makanya kalau beli korbannya jangan mengendarai kendaraan dalam kaki, ya di Serang, Sarawak, atau belinya Balaja. Masya Allah, berapa lama ini? Jangan naik mobil, berjalan kaki. Satu langkah, ya 10 pahala diberikan, 10 dosa diampunkan, dan 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa
semua makhluk yang ada di tempat itu, ada ya nyamuk, ada cacing, apalagi macam-macam virus-virus, ya sampai ke tujuh lapis bumi yang bawah itu semua memakan makhluk itu. Masya Allah, ya semua beruntung. Wa idza aqrada, apabila dia mengucurkan darah daripada binatang ini, ya dia sebenarnya diperingatkan khalaqallahu ta'ala min kulli fitratin ibtida'ina asyaratul minal. Maka Allah menciptakan setiap satu tetes dari darahnya itu 10 malaikat. Satu tetes 10 malaikat. Kalau tetesnya banyak, ada 1000, yang kali kita sebut 10.000. Malaikat itu ngapain? Ya selalu beribu dalam bila yaumil qiyamah. Itu malaikat terus memakan waktu-waktunya sampai hari kiamat. Ya, itu malaikat memakan waktu Allah dan dosa Allah, dan dosa Allah, dan dosa. Sebanyak mana tetesnya? Kali 10. Satu tetes 10 malaikat. Maka itu malaikat semuanya memakan waktu-waktunya sampai hari kiamat. Subhanallah. Wa idza qasama lahmana, apabila dia membagikan dagingnya. Awas, kalau korban itu sunnah dagingnya mentah. Ya, dagingnya daging mentah. Kalau akikah itu dagingnya sudah jadi masak. Beda antara korban dengan akikah. Kambingnya sama, masalah jenisnya juga sama, syarat-syaratnya sama. Cuma bedanya kalau akikah dagingnya harus dimasak, kalau daging korban dagingnya daging mentah. Wa idza qasama lahma, apabila dia membagikan dagingnya ke yang berbeda dengan mati, maka adalah daging tersebut setiap satu suama yang dimakan oleh orang yang menerima daging. Isrohati Rahmatullahi wa Ismail alaihi wasallam, seperti memerdekakan 10 merdeka daripada keturunan Nabi Ismail alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, ada keturunan Israel, ada Ismail. Sama-sama satu kakek. Kakeknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri 4, 2 terkenal, 2 tidak terkenal. Yang terkenal Sayyidatina Hajar, yang kedua Sayyidatina Sarah. Jadi Sayyidatina Hajar lahirlah orang yang bernama Ismail. Dari Ismail, dari Siti Sarah lahirlah satu orang anak yang bernama Ishak. Ya, dari Nabi Ishak lahir satu anak bernama Yakub. Nabi semua. Nah, dari Nabi yang lahir anak Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yakub dia tidak mau berjalan. Kalau salah, Nabi Yakub ini selalu jalannya itu malam hari. Jalannya malam. Makanya beliau diberikan oleh orang Israel. Orang yang berjalan, dia selalu berjalan malam hari. Nah, dari Nabi Yakub ini semua keturunannya dinamakan Bani Israel. Nabi Yakub punya istri 4. Jadi Nabi itu semua istrinya banyak-banyak. Ya, ayahnya 4, dan dia 4. Ya, subhanallah. Nanti lahir lagi Nabi Yakub. Habis Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ya, Nabi Ayub. Terus nanti Nabi Daud. Nabi Daud istrinya 100. Nanti anaknya yang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman istrinya 30 orang. Orang paling kaya sedunia, rakyat. Rakyat bukan hanya manusia, jin dan jin juga rakyat. Binatang-binatang, ya setan, itu takut sama Nabi Sulaiman. Raja istrinya 30. Masya Allah. Jadi sekitar itu semua banyak-banyak. Ya, apa fitrah yang biasa dalam kitab Al-Qur'an dikatakan
termasuk setengahnya fitrahnya para nabi itu banyak miskin. Ya banyak miskin. Kita yang satu. Makanya coba-coba dulu diri berapa yang lain. Ya, kalau kalian tidak paham semua. Hampir yang tidak tahu. Nah, dan Yakub semua turunannya itu namanya Bani Israil. Dan keturunannya itu berbuat orang yang ya, tetapi Nabi Ismail punya anak. Ya, anaknya itu berbeda. Ya, terus gaya. Tapi nanti lahirlah keturunannya itu yang ke-13 pada saat lahirlah Sayyid Abdullah. Ya, dari Abdullah lahirlah junjungan Allah Nabi kita yang sangat mulia, rajanya seluruh Nabi, rajanya seluruh Rasul, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini Nabi kita Muhammad SAW berketurunan dari Bani Ismail. Ya, kalau yang lain Bani Israil, ya ayatnya sama. Maka yang mulia, Masya Allah. Ya, satu suara yang kita angkat jadi dimakan oleh orang daripada hasil kita bagikan itu daging korban. Satu suara seperti pahalanya memerdekakan satu orang kemerdekaan dari keturunan Nabi Ismail. Ya, keturunan Ismail itu dia masyarakat. Dan kalau ada pahala, Masya Allah. Coba kalau kita diberi iman kapal daripada kita itu jadi rumah saya. Ya, badan kita itu punya kita, rumah saya itu punya pilih majikan. Masya Allah. Di majikan dalam semua punya pahala. Kalau orang memberikan makan kepada orang dari hasil daripada korbannya, maka setiap satu suara yang dimakannya seperti memerdekakan satu kemerdekaan daripada anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Suatu hari Nabi Daud alaihissalam sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam beliau berkata tidak di masa Allah dia berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan, apakah pahala dari orang yang menyembelih korban dari golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahalanya? Kalau orang yang menyembelih korban pahalanya apa? Kata Nabi Daud kepada Allah. Allah sallallahu Allah Ta'ala berfirman pahalanya dan orang yang di kulli sya'atin ala jasadi asyara hasanah. Aku berikan kata Allah Ta'ala setiap satu helai bulu yang ada di tubuh binatangnya itu 10 kebaikan. Masya Allah. Satu helai bulu 10 kebaikan. Coba kalau bulunya itu 1.000 ada ya? Wah lebih kan? Bisa 1 juta bisa. Bisa 1 juta atau lebih. Coba kali 10 juta lagi. Allah wa'afu'an ma'asyara sayyatin. Setiap satu bulu juga kata Allah aku leburkan 10 dosa. Satu helai bulu yang ada di dunia itu 10 dosa yang wa'afu'an ma'asyara sayyatin. Aku angkat kata Allah setiap satu helai bulu yang ada di tubuhnya dengan 10 derajat. Saat derajat di dalam surga itu bedanya antara langit dengan bumi jalan surga. Masya Allah. Tingkatnya itu, tingkat surganya itu 1 derajat saya dengan harus 1.000 derajat, 1 juta derajat. Berapa tingginya yang surga itu? Allah. Ini aja dia mau tinggi dia mana sama saya. Saya berbandingkan, saya bandingkan. Saya masih 10 tingkat. Ya Allah. Tapi jangan orang berlomba-lomba untuk tingkatan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Wa yahudin bisya'atin rasul fil jannah. Firman Allah Ta'ala, aku berikan baginya setiap satu helai bulu yang ada di tubuhnya 1 buah bulu di dalam surga, 1 buah istana di dalam surga yang barang-barang yang terbuat dari
paling kuat ini. Yang paling kuat ini. Masa jual mobil di sebelah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi tiap tahun. Amin. Ya, itu satu lain satu kebijakan. Wa barakatuh min zawatil afnahati, dan itu akan menjadikan kendaraan tunggangan yang di hari kiamat. Masya Allah, mobil yang dibawa ke dalam, ya, mobilnya, portulnya, pajirnya, alpanya, gak mau boleh masuk kubur. Hadirin yang mulia, apalagi sampai ke hari kiamat, gak ada, hancur semuanya. Tetapi kambing yang kita sembelih, sapi yang kita sembelih, itu akan menjadi kendaraan kita di hari kiamat. Masya Allah. Khatmuha matal basar, satu kali melangkah sejauh mata. Allah. Terbangnya itu masalah terbang cucuk sejauh mana? Sudah sampai ke dalam surga Allah, menuju surga Allah. Yang terganggu ahlul jannah, yang akan mengganti ahli surga kepada mereka itu, yang bayatilu biha haitsu yasha, dia boleh menunggangi tunggangannya itu terbang kemana saja dia mau. Allah. Jadi kendaraan Allah sangat bagus. Wajahul jibal dalam kalau hari kiamat terjadi, ditiup sangkakala, meledak dunia. Mobil yang lewat hancur, pesawat hancur, semua hancur. Gunung seperti kapas yang ini. Manusia al-ihdil manfus, wa iyyawa yakuna sunnah farasin manfus, seperti anak-anak yang terbakar. Ya Allah, di hari kiamat tidak ada bangga, ya sudah. Tidak ada wing-wing yang dihancurkan oleh Allah. Tidak ada kendaraan, walaupun jumlah hebat itu kendaraan, tidak ada di sana, hancur semuanya. Maka binatang yang kita sembelih ketika ini, itu akan menjadi kendaraan kita di hari kiamat. Allah, dia akan mengendarai kendaraan tersebut. Dia dibolehkan terbang dengan mengendarai kendaraan kemana saja dia mau sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amma alimta li Daud, ketahuilah oleh Nabi Daud, anna du'aya hiya al-maqdiya, sesungguhnya binatang korban itu akan menjadi pesawat bahagia. Allah. Wa tarfa'al balaya hiya maqdiya, ya, dia akan wa tarfa'al balaya yaumil qiyamah, dia akan menolak bala-bala di hari kiamat. Oh, itu bala-bala hari kiamat itu bisa didapatkan pertolongannya dengan melalui korban yang disembelih ketika di alam dunia. Semua maka rugi kalau kita tidak menyembelih korban materi yang mulia. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, "Man qarraba qurbanan," barang siapa yang menyembelih binatang korban, ya, dia sembelih binatang korban, idza qama min qabrihi ramahu iman ala rasi qabri, apabila nanti dia bangun dari kuburnya, dia akan melihat satu benda yang sedang berdiri ala rasi qabri, di atas kepala kuburan. Ini kuburan, ya, kepalanya di sini. Kita bangun dari kuburan, kita menemukan ada sesuatu benda yang sedang berdiri atas kepala kuburan. Aida, tatkala itu kata Nabi lahu sya'ru minal dhahab, itu benda itu, binatang itu bulunya terbuat dari emas. Bulunya terbuat dari emas. Wa ainahu min yawaqitil jannah, kedua mata binatang itu terbuat dari bintang yang surga. Allah, intan yang surga yang berwarna hijau. Kemudian wawarna minal dhahab, tangannya terbuat daripada emas. Subhanallah, bulu binatang itu dari emas, matanya dan bintang yang bersurga, tangannya terbuat daripada emas. Payahul, maka adik guru bertanya, ya, kata adik guru, man anta wa hum syai'in anta wa ma'aiku ahsana minka,
Yauma idzin tuhaditsu akhbar. Pada hari itu bumi akan menceritakan tentang apa yang telah diperbuat di atas. Jaka bumi simpulan maksiat di atas sana. Di pinggir pantai dia maksiat, di bawah pohon cabai dia maksiat. Ya, di hotel dia masih cerita seperti tak ada yang tertutup. Simpulan tidak bersuara, dia tak beribadah. Bukan dia Allah, akan dia masuk neraka. Simpulan rajin ngaji. Ya, simpulan sekali, seminggu sekali. Hari Rabu ngaji di PTS Sunaga. Cerita kita yang masih kuat. Ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya kayak gitu cuma dikit ya Allah. Karyawannya ada 1000 lebih, 3000. Tapi yang ngaji, wah, ayo orang. Gak ada 1%-nya. Masya Allah, 0,% subhanallah, memang begitulah ahli surga. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Nabi sangat sedikit hamba yang pandai bersyukur. Perbandingan ahli surga dengan ahli neraka seperti satu titik putih pada domba yang semuanya berwarna hitam, atau satu titik hitam pada bulu domba yang seluruhnya berwarna sedikit ahli surga. Masya Allah, itu binatang akan berkata sekarang, ya ini kamu akan berhenti. Naiklah urusan. Naik, cepat naik. Ini sebentar lagi baru datang lagi. Mau capek sama Allah, datang lagi macam-macam. Bumi terbakar, kamu naik ke atas saya. Bayar kamu ada ini. Akhirnya orang itu pun naik ke atas buminya. Akhirnya mulia. Wa yadhamu bihi ma baina samai wal ardi ila dhil arshi. Kemudian dia akan terbang membawa itu orang saat antara langit dengan bumi menuju aras ilahnya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itulah ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menuju surga dari surga. Di sana sudah tidak ada lagi pesawat hadirin, Garuda Airways tidak ada, Lion tidak ada, Batavia sudah hancur, semua tidak ada. Yang ada hanya binatang korban yang kita sembelih di alam dunia. Maka kita lihatin, ya minimal 1 tahun, ya seumur hidup 1 ekor. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya kambing yang harus disembelih, kalau kambing itu 1 orang. Minal dhani wa huwa sittaqun wa ta'am bisaniyah. Yakni kalau kambing itu untuk 1 orang, umurnya 1 tahun masuk ke tahun kedua. Berarti 1 tahun lebih 1 bulan. Itu baru giginya 4. Copot gigi 4 ya kan? Giginya 4. Ya 1 tahun lebih 1 tahun 13 bulan dia sudah. Tapi menurut mazhab tadi 6 bulan sudah boleh. Kalau menurut mazhab tadi 6 bulan lebih boleh. Atau ada kambingnya itu kambing gormon, kambing yang bulunya jengkol itu, yang diri-diri itu 6 bulan sudah kopok giginya. Tapi kalau kambing kacang yang bulunya lurus itu 1 tahun baru boleh disembelih. Kalau menurut mazhab Hanafi yang itu berumur, asal kambingnya itu gemuk, pantas untuk disembelih, boleh disembelih. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i itu harus 1 tahun lebih. 1 tahun lebih boleh. Berarti 13 bulan atau 15 bulan dan sebagainya. Ya 1 tahun lebih. Kalau kambing, bagaimana kalau dia menyembelihnya sapi? Oh, kalau sapi itu sana tadi petang bisa 2 tahun masuk tahun ketiga. Berarti 2 tahun umurnya lebih 1 bulan, 2 bulan, 2 tahun, 2 bulan atau 3 tahun dan sebagainya. Itu kalau sapi. Bagaimana kalau kurang umurnya? Kalau macam sapi tidak bisa. Sah tapi tidak menjadi bisa. Ya makanya tanya dulu. Kadang-kadang ada yang
menyembelih korban ada 5. Disunahkan dalam menyembelih korban itu ada 5 perkara. Apa saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Waktunya dari mulai kapan menyembelih korban? Dia harus pada bulan Zulhijjah. Masuk waktunya selesai sholat Idul Adha. Kalau belum sholat tidak boleh nyembelih. Makanya disunahkan kalau sholat Idul itu dipercepat. Pagi-pagi langsung sholat. Ya, masuk waktu Isra, matahari sudah keluar. Ya, yang benar kalau dia 90 menit dari waktu subuh. Berarti kalau subuh jam 5 kurang 15 menit, jam 6 15 menit sudah waktu Isra. Saat itu sudah boleh sholat Id. Disunahkan yang cepat. Kenapa? Karena orang ini menyembelih binatang sapi atau sholat Idul Fitri beda lagi. Kalau Idul Adha Idul Adha disunahkan dipercepat. Kalau Idul Fitri dilambat-lambatin. Sudah dilambatin supaya apa? Khawatir masih ada orang yang belum membayar zakat fitrah. Sebab kalau sudah sholat Idul Fitri membayar zakat fitrah diterima. Walaupun satu ton bayarnya, satu orang tidak diterima, tidak sah. Kapan waktunya habis nanti makanya disunahkan sholat Idul Fitri itu lambat-lambat. Kalau dulu saya di Bangladesh yang ngaji di sana, itu sholat Idul Fitri itu hampir jam 11:30. Ya, kalau sholat itu siang. Kalau kita mengamuk masyarakat di jalan-jalan yang pantai, ya Idul Fitri. Kalau itu ada sudah dipercepat. Sangat tujuh sholat itu untuk apa? Segera menyembelih itu binatang. Sholat Idul Adha. Ya. Dan bedanya kalau Idul Fitri sunah makan dulu sebelum sholat, makan minum dulu. Ya minum dulu. Minum dulu. Masya Allah. Jadi kalau Idul Fitri sunahnya minum dulu imsak. Jangan makan dari subuh sampai sholat Idul Adha. Bulan dari sholat Idul dan itu bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Nah, menyembelih itu sampai kapan? Batasnya itu sampai hari Tasyrik. Berarti yang Idul Adha, hari Idul Adha tanggal 10, kalau kemarin hari Minggu, hari Tasyrik 11, 12, 13. Berarti waktunya ada 4 hari. Ya, tanggal 10 Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah ini melewati jumlah jam bagi jamaahnya. Ya, sampai sebelum asar hari ke-13. Berarti kalau kemarin Idul Adha hari Ahad, berarti hari Ahad. Ya, hari Tasyriknya Senin, Selasa, Rabu sebelum asar waktu sudah asar lah. Dan takbir juga harus takbir juga dari mulai Idul Adha sampai selesai hari Tasyrik 11, 12, 13. Pada asar baru berhenti takbir. Beda dengan Idul Fitri.
melempar ketika jamaah haji berada di tempat itu. Hari kapan? Hari Tasyrik 11, 12, 13. Masya Allah. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sapi untuk 7 orang, kerbau untuk 7 orang, unta untuk 7 orang. Kalau kambing hanya 1 orang. Ya. Walaupun ada orang berpendapat katanya cukup 1 orang, sekeluarga tidak punya lebih lagi, itu pendapat tidak. Jadi pahala memang tidak apa-apa. Dalam hadisnya itu semua dosa keluarga dari Allah dengan menyembelihkan. Tapi keberpahalannya kalau dia kambing hanya untuk 1 orang saja. Tapi kalau sapi, kerbau, unta, oh begitu. Nah, disunahkan kalau menyembelih, wa yustahabu ila satu Asia. Disunahkan ketika menyembelih dalam tempat itu 5 perkara. Disunahkan. Yang pertama menyembelih itu sunahnya adalah atas niat dulu membaca bismillah. Membaca bismillah. Ya. Awas. Jadi nanti disunahkan yang kedua wassalam Nabi alaihi salam, membaca salawat kepada Nabi. Yang ketiga wa istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Yang keempat wa takbir. Ya. Takbir di awalnya dan di akhirnya. Kemudian yang kelima doa berqabul, doa supaya diterima yang diminta. Jadi menghadap kiblat, ya sapinya miring, tapi kepalanya bukan di sana. Kalau kita ada kepala di sini, ini sapinya di sini kepalanya. Ada yang berjumpa jadi sapi. Jadi kepalanya di sini Pak, sapinya di bawah. Kalau tidak kepalanya di sana, supaya mereka menghadap ke kiblat di sana. Kalau sapi itu balik, jadi sapinya ada dari kiblat sana, kepalanya di sini. Kepalanya di sini. Ya, kalau kepalanya di sini susah sebelah kiri kan kita belinya. Ya, jadi kepalanya di sini. Kepala di sebelah sini, dia adanya jadi dari di sana. Begitu, ada kiblat. Setelah menghadap kiblat, membaca bismillah. Jadi sebelum kita membaca bismillah, yang aku wal abdu ayyad wa bi nafsihi yaqulu. Yang utama itu menyembelih sendiri, jangan mewakilkan sama ustaz, jangan mewakilkan sama kiai, potong sendiri. Waduh gak berani, gitu. Kalau dia mampu, kalau gak mampu, wakilkan sama DKM, gitu, sama Pak Joko, wakil. Ya, kalau gak mampu, baru bisa mampu sendiri. Ya, wakilah ya, boleh kok, kalau gak mampu, kalau itu jangan. Wakilah ayah Allah binafsihi, ini dan kalau dia mewakilkan, disunahkan dia menghadiri ketika menyembelih. Jangan pas di Jakarta, kemudian dia pulang, dia harus hadir di situ. Nanti, ya makruh meninggalkan tidak menghadap kiblat makruh. Nah, wa yaqulu ba'da tawajjuh qabla dzabhi. Dia nanti berkata sebelum dia menyembelih, baca doa apa? Baca doa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu ayat kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua kali saja Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Langsung bismillah, Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pada takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus, ya sampai urat huruf ini putus. Hurufnya di sini. Itu harus ada urat-urat yang kecil begini juga, urat napas. Ini harus putus juga. Dan di sebelah sini lagi ada di urat lagi. Ini 3. Ya. Makanya lebih ayam daripada ayam. Ini doang sama dia begitu. Dicokel doang, lempar. Ya, habis. 3 bulan putus. Paling besar misalnya yang mana? Bikin ada kecil bulan. Ya, kayak begini itu harus putus kiri kanan. Jadi di kiri kan kita sukanya yang pakai pisau. Jangan yang agak yang kacau di tes. Cara tesnya ambil kertas kirim. Wih, ada excellent. Tes. Oh, tajam. Ya, ambil plastik. Masih bertipis kirim. Oh, kalau terpotong tajam. Tapi kalau mana tajam ini? Ya, ini kita begini. Wah, tajam tes saya. Ya, kemarin saya beli itu kurang tajam kasihan kami ini. Dibeli di tempat. Tapi alhamdulillah dibeli. Saya juga satu terus langsung habis semua. Ya, saya pernah 2 kali dibeli pisau beli tajam. Ya, dulu saya sekali baru ditempel langsung habis semua tajam. Semua ada berwarna sama yang ada saya beli pisau beli. Ya, semua baru ditempel doang habis semua. Ini wajah lilladzi faqara samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bismillahirrahmanirrahim atau dari bawah tempel-tempel ya kan? Wajah ini wajah lilladzi faqara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar tadi. Di bawah enak ini. Bismillah di bawah mulai bereaksi. Kalau di bawah habis mentok nih masih bisa tadi ini mentok begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang bisa ngomong tadi. Putus. Sampai menyaksakan pembawa itu hampir separuh habis. Kamu dalam uangnya baru ditempel itu. Masuk. Ada orang bisa ngomong tes. Karena dia mau tes. Ya, putus sebetulnya. Paling dari Palembang dikasih Kiai dari Banten Kiai Palembang Kiai Soto sini kemudian bikin borong dikasih buat saya yang satu ajudan dan saya ajudan tidak itu baru dengar wow wah biasa ya kayak pokok ini aja udah bisa aja belum bisa itu detik ya putus. Nah setelah ngomong sampai selesai minimal separuh untuk kiri kanan